Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tindakan upaya pemberantasan korupsi. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Virgianti Susanto, dengan NIM 2212011, dan rekan saya Anita Petrasari dengan NIM 2212012. Subbab pokok pembahasan. 1. Konsep pemberantasan korupsi. 2. Upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan menggunakan hukum pidana. 3. Berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan atau termasuk pendidikan agama memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan, maupun pejabat publiknya. Konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat, serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal policy oleh Guy Peter Hoefnagels dibedakan menjadi berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana, dan jalur non-penal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Menurut Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penumpasan atau penindasan atau pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Upaya yang kedua adalah upaya penal, dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan atau sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Pertimbangan tersebut adalah: 1. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir pada cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. 2. Dilihat secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. 3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga pemasyarakatan. 4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kewenangan symptom atau menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. 5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. 6. Sistem pemidanaan bersifat fragmenter dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. 7. Efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Pemidanaan menurut para ahli. Menurut Rubin, pemidanaan atau apakah dimaksud untuk menghukum atau memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Menurut Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wolf Minderdorf, sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrence atau pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana, karena mekanisme pencegahan atau deterrence yang manjur tidak dapat diketahui. Selanjutnya, menurut Wolf Minderdorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Menurut Karl.O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. Dan menurut S.R. Brody menyatakan bahwa 5 dari 9 penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Caroline Klein Harhuis menyebutkan 4 jenis atau tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara. Tipe pertama adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya,
dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak, dan lain-lain. Tipe kedua adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. Tipe ketiga adalah dengan menciptakan situasi di mana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Tipe keempat adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. Lembaga apa sajakah yang harus menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi? Lembaga tersebut adalah A. Lembaga politik seperti partai politik baik yang berkuasa maupun tidak. B. Lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, dan lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang serta membuat, mengeluarkan, dan melaksanakan seluruh kebijakan yang bersumber dari undang-undang. C. Lembaga peradilan termasuk di dalam kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. D. Institusi lain yang memiliki tanggung jawab melakukan audit di lembaga pemerintahan serta inspektorat jenderal. E. Lembaga independen yang terlibat yang mungkin dan dapat terlibat dalam pemberantasan korupsi seperti lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dan media. F. Lembaga atau sektor swasta pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi yang dapat terlibat dalam korupsi atau upaya pemberantasan korupsi seperti kontraktor dan auditor swasta. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. A. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Kita sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. B. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial atau tidak memihak, jujur, dan adil. C. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali tidak punya gigi ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. D. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap-menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus izin usaha, atau izin mendirikan bangunan atau IMB. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Sebelum otonomi daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibu kota negara atau di Jakarta. F. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen, baik di pusat DPR maupun di daerah DPRD. Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang dibungkus dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. A.
Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. B. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang, baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. C. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. D. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses atau proses oriented dan hasil kerja akhir result oriented perlu dikembangkan untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri. Bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi intensif yang sifatnya positif. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. A. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information. B. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. C. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. D. Di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. E. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. F. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGOS, baik tingkat lokal atau internasional, juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil atau civil society yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. 5. Monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan, untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. 6. Kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional atau NGOS. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International atau TI misalnya membuat program National Integrity Systems. OECD membuat program The
Logistics, Infrastruktur, dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Cukup sekian dan terima kasih.